Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Bantuin Mencari Kerja bersama saya Coach Teddy Diego. Dan di sebelah saya kali ini sudah ada. Perkenalkan saya Amalia, sekarang saya tinggal di Jakarta dan siap untuk mencari pekerjaan baru. Oke, mari kita mulai ya Amalia ya. Jadi di sini sebenarnya kan kamu lagi kerja, Ya. terus berarti udah nyoba cari-cari kerjaan baru gitu kan ya. Nah, gimana hasilnya sejak kamu cari-cari kerjaan baru ini? Apakah cukup banyak panggilan atau gimana? Sebenarnya kalau untuk panggilan ada. Nah, Mm-mm. yang jadi problem itu karena aku switch ke keuangan, Mm-mm. jadi mereka mintanya pengalaman itu. Pengalaman yang dimaksud ini karena keuangan kan lebih pakai aplikasi ya. Ah, Nah, itu si aplikasinya itu yang belum pernah aku pegang. oke. Kendalanya di situ. Kamu ngelamarnya finance gitu, Iya, finance. finance staff, gitu kah? Iya, Betul kah? finance. Tapi Kalau admin kan masalahnya, biasanya lebih mirip oh admin atau keuangan. admin keuangan. Terus software apa yang mereka biasa minta? Biasanya mereka SAP, SAP. Accurate, Oke, itu yang paling sering banget. oke. Nah, berarti kendalanya sebenarnya kamu udah ada panggilan untuk posisi-posisi yang relevan sama background kamu ini ya. Jadi kita sharing sedikit. Kalau Amalia ini ceritanya sekarang bekerjanya sebagai CS Ya, dan pengalamannya di CS itu udah cukup lama ya, hitungannya udah ya 4 tahun 5 tahun gitu ya. nggak selama itu sih. Enggak, 3 tahun 3 4 tahun. tahun, Ah, ya. 3 sampai 4 tahun ya udah jadi customer service. Makasih. Nah, sekarang pengen switch ke bidang yang memang kamu suka gitu kan ya, atau memang backgroundnya kamu di keuangan dan pilihannya ada di finance dan admin keuangan. Sejak berapa lama kamu mulai ngelamar-ngelamar kerja? Apa sebulan ke belakang, 2 bulan ke belakang, atau 3 bulan ke belakang? Dari Januari ini sih. Berarti baru ya. Ya, baru. Oke, nah selama bulan Januari lah anggap ada berapa panggilan interview yang kamu dapat? Atau mulai dari CV dulu deh, berapa CV yang kamu kirim Kalau sepanjang CV Januari nggak aja? inget sih, kayak aku nyebar terus gitu. Ada 20 lebih, 30 lebih, 20-an, tapi kurang dari 30? kurang Sehari dari satu ada? 30, sehari satu ada. Kurang dari 50? Kurang dari 50, ya mungkin sekitar segitu, 50. Ada 50-an. Iya, per hari biasanya sekitar 3. Oh, berarti sekitar plus minus 50 ada kali ya Iya. per Januari ya. Oke, nah dari CV yang udah kamu kirim ini, selama Januari udah berapa kali interview? Interview sekitar 10-an. Ada 10 kali interview. Plus minus 10 kali interview ya. Oke. Nah, semuanya untuk posisi finance atau admin keuangan? Atau ada yang CS juga? Campuran CS, ya. Mana yang lebih banyak? Keuangan. Keuangan. Ya. 50, 60, 60, 40, 70, 30. 70-30. Berarti 70%-nya ini udah sesuai ya. 30%-nya ini emang kamu apply-nya CS lagi kah? Atau Iya. oke. Baik, berarti kita ngobrol dari rasio dulu ya. Kalau saya selalu mulai dari situ untuk melihat masalah. Dari pengalaman saya, rasio orang untuk berhasil ya, bisa dibilang rasio sukses rata-rata atau yang ideal itu ada di angka 10%. Ini rasio ideal. Maksudnya 10% itu kayak gimana? Jadi kalau orang ngirim, let's say misalnya 100 CV, ya dia dapat 10 interview. Nah, ini udah bagus, ya kan? Ini udah good ini. Karena idealnya gitu. Idealnya seperti itu. Nah, kamu dengan 50-an CV bisa dapat 10 interview. Berarti kamu excellent ini. Nah, kan kita lihat sekarang apa yang membuat HR itu yakin dan percaya. Sebenarnya kalau dari CV kamu memang praktis tidak ada masalah gitu ya, karena pengalamannya jelas, ada pengalaman admin di sini, ada pengalaman CS di sini, ada pengalaman staff ekspor impor yang relate ke administrasi juga gitu kan. Kamu backgroundnya juga di ekonomi gitu, pengalaman kamu di perkuliahan juga relate ke keuangan dan administrasi. Jadi ya
kalau misalnya HR nggak ragu untuk manggil kamu di posisi-posisi administrasi, keuangan, apalagi customer service yang udah jelas-jelas punya pengalaman, itu sangat bisa dimaklumi. Jadi keberhasilan kamu itu memang asalnya dari pengalaman kamu yang udah kebentuk, dan memang set skill kamu juga udah kelihatan ada di situ, ada potensi di situ. Nah, cuman tadi kan kamu bilang dari sekian interview yang ada pertanyaan teknis nih, terkait aplikasi yang mungkin sekarang belum kamu kuasain. Nah, kalau udah problemnya teknis, solusinya cuma satu. Latihan. Iya, solusinya cuma belajar. Karena Bener-bener. kalau target kamu melamar ke perusahaan-perusahaan besar atau menengah gitu ya, yang transaksinya banyak, kemungkinan kecil mereka masih menggunakan kayak Excel gitu kan ya. Pasti mereka akan menggunakan sistem, dan sayang juga kalau misalnya kamu nerima perusahaan yang mungkin secara skala lebih kecil dari pengalaman kamu selama ini. Karena kalau kita lihat kan sekarang kamu kerjanya di JNE, itu jelas transaksinya luar biasa besar. Project Gojek ya kan ya. Terus Triva Indo ini apa? Industri dulu. Dia kayak ini biasa sih, perusahaan kecil PT gitu. Produknya apa? Jasa atau produk? Produknya lebih ke kesehatan waktu itu. Kesehatan. Oke. Nah, dari pengalaman kamu kan kamu udah punya histori perusahaan-perusahaan yang lumayan ya. Jadi kalau misalnya downgrade, ya sebenarnya kembali ke kamu sih. Karena kan kamu punya tujuan lain ya tadi. Istilahnya pengen kembali lagi ke industri, ke bidang yang memang sesuai sama background. Nah, maka kalau misalnya kamu belum menguasai ini mungkin dalam waktu dekat, ya opsinya mungkin melamar ke perusahaan yang memang secara transaksi tidak terlalu besar, dan otomatis skala perusahaannya juga akan downgrade dibanding mungkin skala yang kamu punya sekarang. Nah, efeknya apa? Ya udah jelas. Kalau perusahaannya turun, ada kemungkinan secara benefit dan gaji juga nggak akan sama gitu dengan perusahaan-perusahaan besar kan gitu ya. Nah, sekarang kan situasinya di kamu nih seperti apa? Kalau misalnya kamu udah nggak tahan ya, saya pengen banget cabut, coach, sudah nggak betah gitu ya, jadi CS gitu ya, pengennya segera. Dan apakah kamu punya waktu untuk belajar ini misalnya, atau bahkan punya budget untuk belajar ini? Kalau misalnya kamu bilang, aku kayaknya pengen pindah dulu deh, nah berarti kan pilihannya menyempit lagi tuh. Pilihannya apa? Oke, dengan tidak kompetennya kamu di sini, otomatis kamu akan menerima perusahaan yang lebih kecil dan dengan benefit yang kemungkinan juga akan lebih kecil. Nah, masalahnya pilihan itu jadi pilihan yang bagi kamu bisa diterima atau enggak, itu pertama. Kedua, kamu mungkin menahan dulu ya untuk resign sambil sambil kamu mengasah ini, karena dengan begitu kamu punya waktu dan kamu punya budget yang bisa kamu alokasikan untuk melatih dua skill ini. Nah, sehingga nanti ketika kamu benar-benar sudah menguasai dan kamu mulai apply lagi, setidaknya kompetensi teknis yang dibutuhin itu kamu sudah punya, maka peluangnya akan lebih gede lagi. Itu dua pilihan. Kira-kira kamu mau yang mana? Dua. Yang kedua. Oke. Ya, jadi nggak apa-apa lah ya, betah-betahin 2-3 bulan nih kan. Lumayan ya daripada bayar coba-coba. Ya, maksudnya satu dapat yang lebih rendah, kedua ya otomatis kan harus keluar budget mandiri ya. Yang kita mungkin udah nggak ada pemasukan lagi, tapi kita harus training, ya lumayan juga. Saya sih saranin kamu belajar dulu. Nah, mungkin kekhawatiran kamu jadi begini, apakah kalau kita baru belajar peluangnya ada? Karena kan mungkin yang dicari orang yang sudah pernah menggunakan. Iya, benar. Ya kan? Berpengalaman. Gitu. Nah, dalam konteks misalnya kita mau menawarkan diri ya untuk sebuah posisi yang baru, di mana kita memang secara praktek belum pernah melakukan, maka kamu ini planning nih, kita ngomonginnya career planning ya, karena kamu harus belajar dulu. Setelah belajar, kamu harus mencoba melakukan yang namanya self project.
Kalau di trainingnya ini sifatnya bootcamp dan memang ada praktek projectnya untuk kamu belajar mempraktekkan, bagus. Ya, jadi kalau bisa saran saya sih yang ada proyekannya atau yang ada contoh realnya. Iya. Jadi kayak buat dummy project. Betul. Jadi kamu pada saat nanti ditanya di interview ngomongnya bukan oh saya memang belum pernah, jangan ngomong gitu. Ngomongnya apakah kamu udah pernah pakai SAP? Nah, kebetulan saya baru ambil pelatihan SAP dan di pelatihan itu ada praktek di mana kita menggunakan data-data dasar untuk penggunaan sistemnya. Secara garis besar saya sudah memahami fungsi-fungsi. Nah, interview itu fungsinya bukan fungsinya. Interview itu kamu harus bisa meyakinkan, ya kan? Untuk meyakinkan harus meminimalisir kata-kata yang membuat ragu. Kata yang membuat ragu contohnya kayak tadi itu. Aduh, saya kebetulan belum pernah sih Bu pegang langsung. Saya belum pernah, saya cuman pernah belajar dari bootcamp aja. Nah, itu tuh sebenarnya kata-kata yang membuat ragu. Jadi kita sendiri nggak yakin dengan skill kita sebenarnya. Nah, dalam interview nanti itu harus dipilih tuh. Kamu harus meminimalisir hal-hal yang seperti itu. Nah, karena problem kamu kelihatannya lebih banyak di interview. Apalagi nih pertanyaan yang ditanya? Apa? Oh iya. Itu tadi. Terus ya sih biasanya lebih yakin. Jadi pernah aku diminta buat role play juga. Role playnya untuk CS nih? Enggak, role play keuangan. Oh ya, terus? Jadi waktu itu menarik. Aku juga kaget karena aku belum pernah waktu itu. Belum pernah diminta buat role play. Jadi waktu itu suruh mintain invoice. Oh walah, nagih nih atau minta ke finance? Nagih. Jadi antar perusahaan nagihnya. Oh iya, kamu disuruh ya, nagih. Coba deh kamu belajar nagih. Terus gimana? Nggak tahu. Sebisanya aja karena belum pernah dan nggak ada bayangan sama sekali kalau misalkan di keuangan bakalan nagih kayak gitu. Oh iya, kalau finance pasti bener. Iya. Nah itu kamu harus cari tahu. Belajar baru sih. Betul, kamu selain belajar technical ini, belajar technical ke pekerjaan finance-nya sendiri. Misalnya kayak kamu belum tahu persis nih ada job desk yang di dalam locker itu, kamu masih ragu atau bingung, kamu bisa belajar dari orang temen kamu yang mungkin kerja di bidang yang sama. Kalau ada yang kamu kenal ya. Kalau misalnya nggak ada, berarti interview sendiri. Iya, nggak juga sih. Kalau nggak ada, kamu coba di perusahaan kamu yang sekarang cari finance. Oh gitu. Terus nanya-nanya gitu. Iya, interview, wawancara, PDKT aja, kak. Aku mau tanya-tanya dong, finance tuh kerjanya apa sih? Gitu. Terus kalau misalnya kamu ada vendor telat bayar gimana? Terus biasanya kendalanya apa sih? Gitu. Kamu kenapa nanya-nanya? Iya, aku mau pindah. Bilang aja gitu ya kan? Gitu caranya. Jadi kita belajar itu nggak hanya by textbook atau belajar di training, tapi kita bisa belajar langsung sama orang yang memang udah pengalaman di situ. Ya paling gampang, makanya enaknya privilege-nya kalau kamu masih kerja, kamu bisa wawancara orang internal. Nah, bisa belajar dari mereka dulu sebelum kamu wawancara. Itu sih. Berarti kan saya asumsikan Amalia pas mau switch ini nggak prepare sama sekali nih, ya kan? Prepare-nya prepare tapi sesuai pengalaman sebelumnya. Iya. Ada hal baru, iya. Tahu. Gitu. Kamu prepare based on mungkin kamu pernah di admin keuangan di sini ya. Atau kayak dari interview sebelumnya, paling ditanya ya kayak gini-gini. Betul. Jadi kamu mikirnya mungkin ya karena ini perusahaannya mungkin tadi kamu bilang bukan perusahaan yang gede banget. Iya. Jadi mungkin problem yang dihadapi juga bukan problem yang kompleks. Iya, sehingga saat ditanya sama perusahaan yang skalanya lebih besar, masalahnya lebih banyak, nah mulai ada ketidakyakinan gitu kan. Contoh tadi role play nagih invoice. Terus apa lagi? Ada yang lebih gong lagi. Selama interview bahasa Inggris. Oh alah. Tapi ya
ya cuman bisa seadanya ya kalau conversation. Diusahakan aja. Silakan ya. Kalau bahasa Inggris diusahakan aja. Yang penting kita tidak padahal kan kamu di sini pakai bahasa Indonesia ya, Iya. CV-nya. Ya berarti kan mereka mencari orang yang memang punya kemampuan itu. Rata-rata gugur biasanya kayak udah user di akhir banget sih. Pertanyaan user apa? Ya lebih kayak gitu, lebih ke Teknis ya. Iya, teknis. Iya. Karena user kan pengennya orang yang udah ready ya. Iya, benar. Yang mereka udah tinggal pokoknya kamu nanti saya kasih tugas Ini sudah bisa langsung. ngerjain gitu. Harapannya begitu. Cuma memang karena kamu pengalamannya di finance-nya belum banyak. Jadi ya harus banyak cari tahu. Lebih ke situ sih. Kalau background kan ada. Alhamdulillah. Gitu sih. Apalagi pertanyaan interview apa yang kamu rasa? Kalau interview itu Mentok di teknis ya? iya, biasanya orang ada. Iya. Nah, mentok di teknis nggak ada obat Iya. selain Dari diri belajar. sendiri. Iya, selain belajar. Karena kalau ngelihat dari attitude kamu ya, saya nggak heran sih kamu dapat interview banyak, kamu beberapa kali dapat interview user. Cuma memang problemnya kayaknya memang di teknisnya. Oh, aku pernah coach. Baru-baru ini banget kejadian. Jadi aku Kenapa? sebenarnya udah mau tanda tangan kontrak sama si Alah. perusahaan ini. Terus? Jadi dia nerima aku sebagai yang aku belum punya pengalaman SAP dan dia berani mau ngajarin aku si SAP ini. Terus? Tapi aku ragu sama si perusahaan ini karena aku diminta DP. Wah, nggak lah itu. Jangan. Karena jadi waktu aku habis ceritanya, waktu itu planningnya, sehabis aku tanda tangan kontrak, aku bawa Jasa apa? jadi waktu itu dikasih seragam karena waktu itu aku mau di dekat pelabuhan kan. Oh alah. Iya, ya. Ngeluarin surat muatan gitu. Karena aku ada background ini, ekspor impor ini. Terus ya udah dari situnya karena aku bawa seragam dan bawa itu jadi aku diminta buat jaminan sih sebenarnya. Tapi itu bakalan dibalikin ketika aku 3 hari kerja. Udah masuk. Nah, enggak ada. Nah, Jangan. makanya aku ragu di sana. Jangan. Jangan kalau disuruh bayar dulu mah. Berapa mintanya? 500. Enggak. 2 juta. Gede banget. Iya. Orang ya nipu ya. Ada ya kayak gitu. Banyak. Jadi 17 juta. Cuman Korea. Emang? Ini 17 juta saya. Oh, tapi lu nggak jadi. Iya. Kita aja males ya. Gitu. Biasa sih itu. Itu sih kalau saya. Kalau kamu tuh secara komunikasi bagus, secara pengalaman oke. Nggak ada isu sih sebenarnya. Kalau kamu bingungnya kenapa ya, saya belum lolos jelas teknis kan. Iya. Jawabannya itu. Hmm. Kecuali kamu mau ke CS lagi, gampang pasti. Tapi nggak mau kan? Enggak. Kenapa? Karena nggak paten aja, ngerasanya gitu. Paten gimana ya? itu bahasa Medan. Kamu orang Medan. Jogja. Orang Jogja. Ya saya paten itu bahasa Medan. kali gitu. Iya kan, Oh, paten iya, kali. baru tahu malah. Nggak paten itu maksud kamu tuh apa, jenjang karirnya kah atau lebih ke Mungkin karena aku udah challenge-nya? pernah ngerasain tadi yang di Gojek, perpindahan project dari sini di sini Ya. sini. Itu bikin was-was. Oh, maksudnya nggak firm, nggak yakin gitu. Maksudnya nggak stabil gitu? Iya, benar. Oh, lebih ke Stabil sih. situ. Karena yang di sini project juga atau langsung dari JNE? Project. Nah, itu. Tapi Outsource juga kah? iya outsource. Dari? Cuma bedanya Oh, dia kan VATS nih. iya Kalau itu apa? Mitracom. Oh, Mitracom. Cuma kalau Mitracom, kalau VATS itu kerasa banget dia. Kayak cuma setahun 2 tahun terus pindah lagi. Iya. Tahun. Pindah Nah, sejauh project. ini JNE selalu udah lama banget sih, belasan. Jadi sebenarnya aman, tapi akunya yang mau kayaknya udah Berapa tahun? Setahun kontraknya? Atau 6 bulan? 3 bulan. 3 bulan, 3 bulan? Kalau yang JNE, kalau yang Gojek setahun. Iya, maksudnya ini 3 bulan Iya, kah? 3 bulan. Oh, per 3 bulan. 3 bulan. Agustus, September, Oktober. Terus November, Desember, Januari. Aku baru kemarin Desember.
Maret Iya, nanti. Februari Maret. Oh gitu. Desember ya, Januari Februari Maret ya. Oh gitu. 3 bulan, Jadi 3 bulan. sebenarnya aku ngelamar Jenny itu cuma buat batu loncatan sih. Supaya Yang pindah ke sini. ke Jakartanya. Iya. Oh, kamu pengen ke Jakarta. Iya, karena nyari prospek yang lebih bagus soalnya. Oh iya, UMR Jogja ya jauh lah. UMR, iya. Habis itu banyak lah. Sedih. Lah, emang oh iya, kamu waktu di Gojek itu di Jogja ya? Iya, di UMR-nya Jogja. sana. Iya. Ada sana. Ya, Ini udah sebenarnya UMR ada sini kan? fee bonus sih, tapi tetap aja. Mitrakom udah UMR sini kan? Iya. Iyalah. Tapi kan biaya hidupnya sama aja bukan sih Jakarta? Enggak, Enggak. Jogja mahal ya. Menurut Oh aku iya sih. sih, bener Kan sih. dari pendatang, Bener sih. mahasiswinya dari luar semuanya. Area yang justru area mahasiswa tuh mahal. Iya kan? Benar. Bener kan? Benar. Kosannya aja hampir sama harganya sama di Nah, Jakarta. iya itu bener. Tapi kalau yang bukan daerah mahasiswa baru agak terjangkau. Oh, daerah mahasiswa lebih parah lagi. Kalau dilihat dari Rumah di segi sono persen- 1-2 M tau. Iya benar. Kalau dari persenan sih kerasa banget. Kalau dilihat. Tapi saya pernah makan itu. Kamu tahu nggak tuh di jalan apa itu telur dadar ya? Dadar Yang harganya 7.000, 10.000 gitu. yang viral Nggak tahu viral atau di pinggir enggak. jalan. Iya. Oh tahu. Tahu kan? Tahu. Trotoar Aku belum pernah nyoba. itu. Iya. Apa namanya? Nggak tahu. Kamu belum Aku pernah belum nyoba? tahu. Itu murah. Nah, saya justru bingung kok bisa di situ murah. Iya kan? Maksudnya ada tetap makanan Jogja yang murah tuh ada. Iya. Atau makanan doang yang murah, tapi yang lain mah Makanan sama aja sih. sama aja ya? Sama aja. Sama aja kalau kamu makannya di McD sih. Iya. benar. Tapi di sini juga sama aja kalau makan di warteg kan Murah juga sih ya. Iya. Iya. Benar. Iya juga sih. Tapi emang di Jogja nggak ada warteg murah? Ada dong. Tapi harganya Makan sama di kayak rumah, sini. kan? Iya. Jadi, Ya tapi tetap sih gapnya jauh Iya. ya. 2, berapa di sana? setengahnya Jakarta. 28, 27. Kalau sekarang aku nggak mungkin 28 deh. Terakhir? Kamu terakhir berapa? Nggak begitu inget tapi ya sekitar itu 28 mungkin ya bersihnya. Iya. Menarik. Iyalah, tetap gapnya jauh sih kalau kamu dapat kosan. Bisa di sini sih cukup beragam, ada yang murah, ada yang mahal gitu kan. Pinter-pinter aja. Pinter-pinter milih. Ya, betul. Makan juga gitu sih. Iya. Ya tetap savingnya gede jadinya Iya. kalau bisa manage ya kan. Pantas saja orang pada ke Jakarta, Farid. Emang Padet banget. apalagi Central Park. Kamu kerjanya di mana? Di Tomang. Iya bawahnya sih. Tapi deket sih, Deket ya kan? nggak? Deket banget. Deket. Emang ngambil kosnya deket sama kantor ya. Berapa jam? Naik apa? Gojek berarti? Tergantung tapi biasanya naik kalau ngajak Lingko, busway. Berapa menit kantor? 10. Deket. Iya, deket. Enak loh. Iya. Udah, apalagi kamu yang mau ditanyain? Kamu tuh udah bagus sebenarnya. Saya nggak ngelihat kamu punya isu. Isu kamu tuh karena kamu Lebih pengen di switch situ aja. karir dan kamu belum punya skillnya. Nah, Kalau mungkin misalkan coach, Ah. kalau Porto gimana tuh? Porto itu bagusnya buat sebenarnya kalau di kelas karir ada pelajaran baru sih terkait Porto ya. Porto itu kan orang taunya slide PPT ya. Yang kamu tahu apa? Kalau yang aku lihat kayak misalkan kalau aku di keuangan gitu, lebih ke ini nggak sih penjelasan si aplikasinya, cara penggunaan aku. Iya, kamu mau menerjemahkannya dalam format apa? Yang kebayang sama kamu, apa PDF, file apa gitu? Kayak misal, tapi ya lebih gambar sih. Lebih gambar kan, maksudnya screen capture-an, Iya, screen kamu capture-an. jelasin sesuatu dari Bener. situ. Terus kayak kasih anak-anak gitu. Iya. Itu kan portofolio yang dikenal banyak orang kan kayak gitu ya. Oh gitu. Cuman mungkin saran aja sih kalau kamu mau bikin porto, kamu bikin formatnya video. Oh lebih gitu. Iya, kamu bikin format video, videonya kamu record. Misalnya kamu pakai SAP. Oh, Ya, misalnya ya video. berarti
Lebih ke demo, screen ya. ya Video screen tapi ada kamunya. Bisa aja kamu pakai Zoom, bisa kamu pakai Meet yang kamu screen sharing jadi ada muka kamunya, ya kan? Kamu video demo, misalnya accurate, gimana cara pakainya misalnya, atau kamu breakdown transaksi menggunakan accurate, atau kamu apalah gitu ya. Begitu juga SAP. Jadi satu video misalnya demoin accurate, satu video demoin SAP. Ini udah 2 porto nih. Oh bisa. Baru tahu. Satu. Nah, nanti video yang kamu record nggak usah lama-lama. 5 menit, 10 menit cukup. At least menjelaskan satu poin aja, bukan harus semua. Jadi kayak kamu mau jelasin, accurate ada fungsinya apa aja, boleh. Atau kamu, saya mau pakai di video ini, saya mau pakai accurate untuk ngapain? Untuk bikin invoice misalnya, atau untuk bikin laporan keuangan, atau untuk ngapain? Intinya satu aja, nggak usah semua. Begitu juga nanti di SAP. Kan video itu akan jadi cukup mungkin 10 menit kurang, ya. Nggak mesti, bisa 5 menit ke bawah lebih bagus. 5 menit ke bawah. Lebih bagus karena kamu nggak perlu menjelaskan semua hal, cukup 1-2 poin yang Tapi aku memang. harus ngomong nggak? Iya dong. Kan kamu sambil demonstrasikan. Ya. Sekarang saya mau demoin menggunakan accurate untuk apa? Nah, pertama buka ini, kemudian gitu. Terus ngapain. Gitu. Hasilnya gimana? Pokoknya dari awal sampai selesai. Itu. Nah, hasil videonya kamu upload ke Google Drive misalnya. Ya kan? Nah, di Google Drive nanti di CV kamu, halaman kedua, kamu tulis misalnya Porto gitu kan ya. Terus kamu kasih screen capture, kasih cover. Demo penggunaan accurate untuk bla bla bla. Ada foto kamu, pokoknya bikin thumbnail ala-ala content creator. Kasih link. Langsung aja. Gitu. Gitu juga nanti misalnya yang SAP, demo penggunaan SAP. Kasih link. Kasih judul, kasih link. Jadi HR-nya tuh bukan cuman ngelihat dalam format kertas ya, 2 dimensi atau bacaan, tapi mereka benar-benar ngelihat kamu menggunakan. Nah, ini yang orang nggak tahu. Belum banyak yang pakai. Jadi kalau kalian yang nonton dan kamu pakai, ya hanya segelintir saja kok yang pakai. Dan ini banyak dapat apresiasi juga dari recruiter, dari user, karena sebelum kamu interview, mereka udah lihat bagaimana cara kamu komunikasi. Oh, satu video lagi saya lupa. Satu video lagi itu wajib perkenalan. Sebelum si demo ini? Iya. Jadi video perkenalan. Kamu bisa cerita nama kamu siapa, terus background kamu apa, pengalaman kamu terakhir apa, kenapa kamu mau ngambil posisi finance, switch karir dari CS ke finance. Itu jawaban interview sebenarnya yang kamu udah siapin dulu. Kamu script, videoin, simpan, kasih link. Jadi mereka nonton. Nah, ini hack sih. Karena kan kalau kamu ngerekam, kan bisa kamu kondisiin kayak sekarang. Beda kan sama kita interview dadakan itu ya kan, bisa performa terbaik kita tuh belum tentu keluar gitu. Tapi kalau kita record, kita bisa ulang-ulang. Ya kan, kita bisa ulang-ulang yang terbaik baru kita pakai. Caranya gitu. Jadi HR itu ngelihat duluan kita versi bagusnya, sehingga ketika kita interview, tiba-tiba mereka ngelihat kita mungkin nggak sesuai yang ada di video, mereka at least, oh mungkin grogi. Jadi ada excuse-nya. Mereka pernah lihat kamu versi bagus, ketika mereka benchmark dengan kondisi kamu di lapangan actual, ya ada toleransi pasti. Ada ruang toleransi. Gitu. Sama mau nanya, ini nih kata-kata pertamanya. Oh, summary. Kayak dia udah ngehook. Sebenarnya lebih ke ini. Terus kalau misalkan aku mau kirim CV lewat email tuh. Kalau ini misalnya targetnya mau ke, saran saya sih pertama ini fokus dulu. Kalau misalnya mau ke finance, ya staff finance misalnya, atau finance staff, ya kan.
Kemudian dari sini baru kita terjemahkan ke summary. Nah, summary itu rumusnya adalah yang relevan dibahas duluan. Ya, yang relevan dibahas duluan. Maksudnya yang relevan dibahas duluan gimana? Nah, saya punya tabel, saya punya bukan tabel apa namanya? Apa ya bahasanya, teori. Nah, namanya bobot relevansi. Nah, teori ini tentang apa sih sebenarnya? Jadi ini adalah prioritas pilihan dalam perekrutan. Yang pertama itu pasti dari pengalaman yang sama. Kedua itu skill yang relevan. Tiga itu ada pengalaman lain. Keempat ada pendidikan. Nah, jadi perusahaan atau rekruter itu sebenarnya secara prioritas defaultnya mereka itu akan memprioritaskan orang yang pasti sudah punya pengalaman yang sama dulu. Itu kenapa kalau di loker suka ada minimal pengalaman 1 tahun, minimal pengalaman 2 tahun gitu kan ya, karena mereka pasti cari orang yang pengalaman, walaupun pengalamannya mungkin nggak nyampe setahun-tahun banget gitu. Kenapa? Karena setidaknya udah pernah ngerjain, udah ada bayangan, udah tahu masalahnya di mana gitu-gitu. Nah, tapi kan ini jadi masalah kalau kamu belum punya pengalaman sama sekali. Nah, maka strateginya adalah ada alternatif kedua, ya kita bisa memberikan penjelasan tentang skill yang relevan. Jadi bisa aja pengalaman kita mungkin nggak banyak, tapi secara skill kita benar-benar menguasai. Nah, yang lain ini tambahan sifatnya. Nah, pendidikan ini kapan bisa menjadi pendidikan ini situasional. Pendidikan ini bisa aja naik ke nomor 1 dalam case misalnya kayak kamu nih. Misalnya kamu non pengalaman, ya, tapi background relevan, background edukasi, ya kan? Edukasi relevan. Nah, ini bisa dipakai untuk memposisikan di awal dulu. Saya S1 ekonomi. Oh, S1 ekonomi ngelamar keuangan tuh make sense. Walaupun belum punya pengalaman kan. Jadi kalimat-kalimat pertama dalam summary itu kita pilih yang memang benar-benar nunjukin kecocokan atau relevansi yang paling dekat sama pekerjaan yang kita mau. Jadi kalau dalam konteks kamu tuh bisa aja dengan pendidikan karena kamu S1 ekonomi, ya kan? Jadi kalimat pertamanya mulai dari sini, udah bener nih. Tapi kalimat kedua di sini kan ada skill ya. Bener, kamu bener harusnya ke skill. Tapi skill yang sebaiknya ditulis itu 70-30, ini hard skill, ini soft skill. Nah, masalahnya hard skill yang relevan dengan keuangan itu nggak ketulis di sini. Ada sih berpengalaman dalam mengurus keuangan, dokumen, tapi terlalu umum gitu. Dokumen apa ya kan? Nah, apa keuangan itu apa? Petik cash kah? Apa invoice apa gitu kan? Nggak tahu nih. Nah, jadi hard skill yang relevan gitu. Soft skillnya dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, baru nanti kalau ada pengalaman lain, misalnya kamu tadi cerita tuh pengalaman sebagai CS sekian tahun, udah. Jadi prioritas kalimatnya itu dimulai dari pendidikan kamu yang memang secara backgroundnya nyambung, lalu skill yang kamu kuasai terkait dengan finance khususnya. Jadi skill yang lain perlu nggak usah ngapain, kan kita mau jualan relevansi kan. Nah, baru soft skillnya, baru pengalaman lain. Pengalaman lain ini tujuannya cuma untuk ngasih tahu bahwa walaupun saya belum punya pengalaman di dalam finance, tapi saya sudah cukup lama di dunia kerja. Jadi kan benchmark di dunia kerja itu kan setidaknya orang bisa menilai bahwa at least kamu udah sekian tahun di dunia kerja, tahu lah gimana pressure-nya, ada deadline, terus ada adaptasi dan lain sebagainya ya kan. Nah, itu jadi lebih ke situ fungsinya, bukan lebih ke kamu jadi finance kalau gitu enggak. Tapi lebih ke hal-hal lain yang terkait dengan dunia kerjanya.
Oke, kebayang ya? Kebayang. Nah, apalagi kalau kamu di sini bisa accurate gitu. Wah, lebih keren lagi. Bisa SAP. Wah, udah gampang. Ya kan? Menguasai software yang terkait dengan pekerjaan di bidang keuangan seperti SAP dan accurate. Udah itu kalimat pertama udah begitu udah Iya. enak. Gitu. Benar. Ya kan? Terus terbiasa menghandle dokumen-dokumen keuangan seperti invoice, tagihan, invoice ya tagihan ya, siapa gitu. Oke, nah apalagi kalau sekarang dibikin jadi kurang maksimal, kenapa? Karena ya tadi skill teknis yang justru dibutuhin perusahaan gedenya belum ada gitu. Iya. Sayang banget. Apalagi kamu dipanggilnya apa sih? Lia, Amal? Iya. Amal. Oke. Ada lagi nggak? Amal? Itu udah. Udah. Boleh dicemilin. Soalnya masalahnya. Kita udah di penghujung acara ini ya. Jadi Amalia ini tadi kita sudah bedah CV-nya, terus kita juga udah ngobrol terkait dengan bagaimana bisa dibilang kemungkinan pertanyaan interview yang akan nanti ditanyakan dan bagaimana cara menghadapinya. Yang saya lihat Amal itu punya potensi yang bagus sebetulnya untuk bisa bekerja di bidang yang dia inginkan, di bidang keuangan. Cuma memang kekurangannya adalah Amal harus benar-benar menguasai skill teknisnya supaya peluangnya lebih besar lagi. Nah, itu aja kalau dari saya. Mungkin Amalia punya pesan-pesan atau kesan terkait dengan acara kita hari ini. Oke, sebelumnya makasih banyak ya Coach udah ngasih banyak insight, terus habis itu ngerombak CV-nya juga. Di sini jadi tahu sih tuh untuk kekurangan-kekurangannya yang semoga nanti bisa diperbaikin terus dapat kerja yang lebih bagus. Amin. Terima kasih banyak Amal. Sukses selalu ya. Asik Coach. Yo, thank you.